Ikhlas adalah hal yang paling penting yang diwasiatkan Allah kepada Rasulullah. Pertama itu adalah bahwa saya menyembah Allah dengan ikhlas. Al-ikhlas fi syirri wa alaniyah. Ikhlas baik dalam keadaan sembunyi, rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ustadz Hussein dan para asatidz lainnya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang singkat, yaitu berkenaan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan Allah kecuali untuk menyembahnya dengan ikhlas, mengikhlaskan agama ini. Kata ikhlas, sekira kita semua sudah sering mendengarnya, bahwa dari akar kata ikhlas ini berasal dari kata khalasah, yang juga artinya kosong, murni, bersih, suci. Bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dalam arti sepi in pamri, kecuali hanya mencari ridhonya. Kita menggunakan kata ikhlas ini ditambah ada kata lillahi. Makna lillahi ini bisa ada 3 level makna. Li karena Allah, li untuk Allah, li milik Allah. Karena, untuk, milik. Tingkatan tertinggi adalah ketika kita menghayati keseluruhan makna itu, bahwa berbuat karena, untuk, dan pada puncak daripada ibadah kita itu adalah kita menyadari bahwa ibadah itu pun sebenarnya milik Allah. Artinya Allah yang mengaruniai kita, sehingga kita tidak hitung-hitungan dengan Allah, bahwa kita betul-betul beribadah kepadanya bukan karena mengharap sesuatu, apalagi dari dunia ini, tapi semata-mata karena kecintaan kepadanya. Dan bahkan kita sadar bahwa kita bisa beribadah itu adalah karena karunia-Nya. Itu tingkatan tertinggi. Di dalam Al-Quran Allah memberikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang yang beramal. Disebutkan bahwa satu kebaikan itu dibalas 10. Ada lagi satu kebaikan dibalas 700. Ada lagi kebaikan yang balasannya itu tak terhingga. Kebaikan yang biasa itu adalah 10. Satu dibalas 10. Ada orang yang, suatu riwayat kejadian di masa Imam Ja'far, ada seseorang mencuri di pasar. Sesudah dia mencuri, dia cari fakir miskin, dia bagi. Dia 10 apel dia curi, kemudian dia cari fakir miskin, dia bagi 5 apel. Terus ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya buat dosa, curi 10. Menurut Al-Quran balasannya sesuai dengan ganjarannya, 1/10. Sedangkan saya berbuat kebaikan, memberi 5 apel kepada orang miskin. Menurut Al-Quran pahalanya 1 kebaikan 10 kali ganjarannya. Jadi saya punya pahala itu 50 kurang 10, saya masih dapat pahala 40. Nah, ini logika malingnya.
Ada orang yang berpikir seperti itu dalam beribadah, sehingga ada orang yang naik haji sekali, sudah itu dia berhenti sholat, katanya karena sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabi itu pahalanya 100.000. Hitung-hitung, cukuplah untuk seumur hidup, nggak usah sholat lagi. Nah, ada orang yang beragama dengan hitung-hitungan seperti itu. Sampai berita itu sampai kepada Imam Ja'far, beliau mengatakan orang itu salah memahami agama, karena suatu kebajikan itu hanya diterima Allah apabila berdasarkan ketakwaan. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Yang diterima Allah itu hanya perbuatan yang berdasarkan takwa. Kalau kita melanggar hak orang lain, zalim kepada orang lain, maka tidak ada kebaikan yang kita bisa terima dari memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain itu. Nah, ini ikhlas yang disalahpahami pengertiannya dan ganjaran yang disalahpahami. Sebenarnya kalau kita sebut dalam Quran, seharusnya tidak, kalau kita mengkaji Al-Quran, seharusnya tidak ada yang masuk neraka, seharusnya. Tetapi kenyataannya, walaqad sara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak orang yang masuk neraka. Kenapa? Antara lain mereka mempermainkan ayat-ayat Allah ini, membuat apalagi justifikasi pembenaran terhadap tindakan-tindakan mereka. Nah, ikhlas pada level kedua itu adalah ketika seseorang bukan hanya karena Allah, tapi dia sepenuhnya untuk Allah, tidak mencari yang lain kecuali untuk Allah. Ini pahalanya 700. Nah, yang tak terhingga ini pahala orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi di dalam ikhlas. Itu disebut mukhlasin. Mukhlasin ini siapa? Orang-orang yang sudah mencapai derajat mukhlasin. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran ada beberapa penjelasan tentang orang-orang yang al-mukhlasin. Mungkin saya beberapa dalilnya ini saya bisa sebut. Di dalam Al-Quran dikatakan antara lain bahwa iblis itu mengaku tidak akan mampu menggoda orang-orang yang mukhlas. Illa ibadallahil mukhlasin. Ada beberapa ayat di sini bahwa siapa orang yang tidak bisa digoda oleh iblis itu adalah orang yang sudah mukhlas. Kenapa tidak bisa digoda mukhlas ini? Di dalam ayat yang lain digambarkan bahwa orang ini sudah mencapai tingkat ketika mereka melihat sesuatu yang mereka lihat hanya Allah, sehingga apapun yang ditampilkan iblis kepadanya maka dia hanya melihat Allah saja. Ya, itu. Di ayat lain lagi disebutkan bahwa orang yang disebut mukhlas ini adalah orang yang telah mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, dengan penyifatan yang sebenar-benarnya. Kata ikhlas dalam bahasa Al-Quran juga kita dapat dalam surat Al-Ikhlas. Kita sebut surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Kulhu. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Di mana letak Al-Ikhlas dalam kulhu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimaksudkan ikhlas di sini adalah lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sampai kepada kesadaran bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Sehingga dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah kalimat yang sangat agung, yang mana lebih berat daripada langit dan bumi dan segala isinya. Apa maknanya? Ada orang membaca subhanallah, maha suci Allah. Tapi maha suci dari apa? Maha suci dari semua pikiran, pendapat kita tentang dia. Allahu akbar, Allah maha besar. Bukan maha besar dibandingkan dengan alam, tapi Allah maha besar dari semua konsep kita, semua pikiran kita tentang dia. Begitu juga ketika kita membaca alhamdulillah, kita melepaskan Allah dari semua sifat negatif, bahwa dari Allah semata hal-hal yang positif, yang baik. Dan ketika kita membaca la ilaha illallah,
kita menolak semua definisi tentang Allah. Jadi la ilaha illallah itu adalah penolakan penjelasan definisi tentang Allah, bahwa Allah tidak terdefinisikan. Laisa kamislihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dalam satu riwayat Imam Ali menyebut bahwa tingkatan tauhid itu tertinggi itu adalah antara disebut ikhlas. Ikhlas itu nafyus sifat, menolak penyifatan kepada Allah, apalagi mengatakan Allah itu dengan penyifatan yang menyebabkan kita menduakan Allah. Nah, inilah saya kira ikhlas, ini waktu kita sudah dekat, adalah hal yang paling penting yang diwasiatkan Allah kepada Rasulullah. Ausani rabbi bitisin wa usikum bih. Pertama itu adalah bahwa saya menyembah Allah dengan ikhlas, al-ikhlas fi syirri wa alaniyah, ikhlas baik dalam keadaan sembunyi, rahasia, maupun dalam keadaan terang-terangan. Terakhir, ada satu ungkapan yang mungkin ada yang mengatakan itu hadis, tapi saya ingin, ini salah satu hal yang dijelaskan oleh guru saya dulu. Dia membaca hadis riwayat ini, mengatakan wujudukum zambun azim. Mungkin kita pernah dengar itu, keberadaanmu. Zambun itu bahasa Arab bisa artinya dosa, bisa artinya ekor. Azim bisa artinya tinggi, agung, bisa artinya tulang. Jadi bagian yang kita dengar nanti kita diwujudkan kembali di akhirat dari tulang ekor kita, tulang ekor. Tapi guru saya mengatakan bukan ke situ maknanya wujudukum zambun azim, sangkamu kau ada itulah dosamu yang paling besar. Ini pengertian lain, karena kadang-kadang dalam Quran kita melihat satu kalimat bisa diartikan dengan beberapa konteks. Baik dari segi tadi itu bahwa sangka kamu ada, bahwa kamu ini hakikatnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah meminjamkan ada itu kepada kita, hakikatnya kita nggak ada. Maka di sini kita betul-betul ikhlas itu ketika kita melepaskan diri kita, semua keberadaan kita ini sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sudah mencapai tingkatan tertinggi dalam ikhlas ini, iblis pun tidak akan bisa menggodanya. Nah, ini derajat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Dalam Quran disebut semua nabi mencapai level ini, ya. Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan semua nabi. Saya kira demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita memasuki maghrib dengan membaca Inna anzalna. Ayo mari sama-sama kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك صمت وبك آمنت على رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.